Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sinda Gustina dengan NPM 220201014, The Prodi S1 Teknik Informatika semester 6. Di sini saya akan membahas mengenai algoritma kriptografi yang digunakan di dunia. Apa itu ECC? ECC adalah algoritma kriptografi kunci publik yang menawarkan keamanan tinggi tapi dengan ukuran kunci yang jauh lebih kecil dibandingkan algoritma lain seperti RSA. Artinya, ECC ini lebih hemat ruang penyimpanan, lebih cepat prosesnya, dan cocok banget dipakai di perangkat yang speknya terbatas, misalnya di HP, kartu pintar, atau perangkat IoT. Konsep dasar ECC. ECC ini didasarkan dari matematika kurva eliptik. Tapi tenang, kurva eliptik di sini bukan kayak elips dipelajari geometri ya. Kurva eliptik dalam kriptografi didefinisikan dengan rumus seperti Y pangkat 2 sama dengan X pangkat 3 plus AX plus B. Rumus ini dipakai di atas Wien-Feld alias medan hingga, kayak bilangan bulat, modul, bilangan prima. Poin-poin yang ada di kurva ini termasuk titik khusus yang disebut titik tak hingga, digunakan buat operasi matematika kayak penjumlahan titik dan perkalian skalar. Pembentukan kunci. Gimana caranya ACC bikin kunci? Yang pertama, kita pilih kurva dan titik dasar G. Kedua, lalu masing-masing pihak pilih angka acak besar sebagai kunci privat, misal D. Dan ketiga, kunci publik didapat dari Q, DG, yaitu hasil dari mengalihkan kunci privat dengan titik dasar. Kunci publik ini bisa di-share ke orang lain, tapi kunci privat jangan sampai bocor ya. Protokol ECDH. Salah satu pengguna ECC yang paling populer adalah di protokol ECDH buat tukeran kunci secara aman. Contohnya, Bima dan Bimo setuju pakai kurva dan titik G. Bima punya kunci privat DA, publik QA sama dengan DA G. Bimo punya kunci privat DB dan publik QB sama dengan DB G. Bima hitung DA G QB, Bimo hitung DB QA. Hasil akhirnya sama-sama dapat kunci rahasia yang dipakai buat enskripsi, dan ini semua terjadi tanpa ngasih tahu kunci privat ke siapapun. Keunggulan dan kekurangan ECC. Keunggulan ECC, ukuran kunci kecil tapi keamanan tetap tinggi. Yang kedua, lebih efisien, hemat CPU, RAM, dan bandwidth. Yang ketiga, cocok buat HP, IoT, dan sistem kecil lainnya. Tapi ada juga kurangnya. Implementasi lebih rumit dibanding RSA. Kalau salah milih kurva bisa jadi gak aman, kurang familiar bagi sebagian developer. Kasus penggunaan di dunia nyata. ECC dipakai di mana aja sih? Banyak banget. Seperti WhatsApp dan Signal buat enkripsi end-to-end. Bitcoin pakai ECDSA buat tanda tangan digital. SSL atau TLS, HTTPS buat komunikasi aman di internet, smart card and IoT karena hemat sumber daya. Implementasi Python atau opsional. Kalau kamu mau lihat gimana ECC diimplementasikan secara sederhana di Python, lanjut ke bagian kode berikut. Import library. Oke guys, pertama-tama kita import dulu modul dari pustakaan kriptografi. Di sini kita pakai modul untuk membuat kunci ECC, melakukan tanda tangan digital, dan juga buat proses encoding serta decoding tanda tangan. Generati kunci ECC. Selanjutnya kita generati pasangan kunci ECC. Kita pakai kurva SECP 256R1. Ini salah satu kurva yang sering dipakai di dunia nyata karena aman dan efisien. Privat key itu kunci privat, sedangkan publik key itu publik yang dihasilkan dari kunci privat tadi. Serialisasi kunci. Kemudian kita serialisasi
alias ubah kunci kita ke format PEM supaya bisa dibaca manusia dan bisa disimpan kalau perlu. Untuk kunci privat kita simpan tanpa enskrip. Kunci publik juga kita simpan dengan format standar. Print kunci ke layar, lalu kita print deh kunci privat dan kunci publik ke layar. Ini cuma buat demo ya, jangan pernah nyebarin kunci privat kayak gini di dunia nyata. Simulasi pesan dan tanda tangan, karena ECC secara natif nggak dipakai buat enskripsi langsung. Kita simulasikan proses pengamanan pesan dengan cara membuat tanda tangan digital. Pesan yang kita tanda tangani adalah pesan rahasia ECC. Proses tanda tangan digital, kita pakai metode SIG untuk bikin tanda tangan digital dari pesan tadi. Tanda tangan ini pakai algoritma ECDSA dengan hash SHA-256. Lalu kita dekode hasil tanda tangan supaya kelihatan nilai R dan S-nya, yaitu dua bilangan penting dalam signatur ECC. Verifikasi tanda tangan. Terakhir kita lakukan verifikasi. Kita coba cek apakah tanda tangan tadi valid untuk pesannya aslinya dan kunci publik yang sesuai. Kalau berhasil, artinya pesan memang benar ditandatangani oleh pemilik kunci privat tersebut. Kalau gagal, berarti ada yang salah, bisa jadi pemesanannya diubah atau kuncinya beda. Dan itu dia guys, demo singkat penting gimana cara kerja elliptic curve kriptografi buat tanda tangan digital di Python. Simple tapi powerful banget buat keamanan dan data modern. Yuk coba sendiri dan eksplorasi lebih lanjut. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.